Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi tentang konten kreator gitu ya. Jadi ceritanya tuh aku mau sharing tentang apa sih konten kreator itu. Kenapa orang-orang sekarang milihnya tuh menjadi konten kreator, karena konten kreator itu nggak kan untuk main-main aja ya, tapi bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, kali ini aku sambil beres-beres rumah juga, aku mau sharing nih. Konten kreator itu adalah orang yang membuat konten baik berupa tulisan, gambar, audio, atau video. Nah, konten tersebut akan ditampilkan di berbagai platform sesuai tujuannya seperti di website, YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Namun tugas konten kreator itu ternyata tidak sekedar membuat konten, banyak tahapan yang harus dilakukan membuat konten kreator itu. Sebelum dan sesudah pembuatan konten dilakukan, diantaranya melakukan riset nih. Kalian harus pikir-pikir dulu nih, apa yang dijadikan sebuah tren yang bisa dijadikan ide konten, sekaligus memastikan informasi dalam konten tersebut. Lanjut, kita mengedit kontennya. Nah, kita udah bikin nih videonya tentang ide konten kayak gitu. Lanjut, kita ngedit. Nah, di waktu ngedit konten itu kita harus butuh skill atau sabar juga sih, bisa. Karena kalau kita ngeditnya asal-asalan juga ya penonton gak akan tertarik sama video kita gitu. Nah, mengelola website, menerapkan sosial media marketing. Nah, aku tuh ngepublikasikan konten dari YouTube, Instagram, Hello, dan TikTok. Karena di kalangan remaja ini tuh banyak banget ya, apalagi anak-anak kecil sekarang banyak banget yang nonton di YouTube dan TikTok. Tapi kita juga pikir-pikir lagi nih, ide kontennya jangan sampai membuat rusak masa depan orang lain gitu. Kita juga bisa memberikan video dalam manfaat yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat maupun anak-anak juga gitu ya. Nah, konten kreator pemula bisa mendapatkan gaji. Nah, ini nih orang orang semua itu pasti tergiur karena mendapatkan gaji dengan membuat ide konten kreator. Tapi kalau misalkan kita tuh kalau mau pemula konten kreator, jangan terpacu sama gaji ya, tapi harus fokus dulu, konten kita harus sebagus mungkin dan semaksimal mungkin gitu. Nah, jenis-jenis konten kreator itu adalah penulis. Ada tuh yang jadi penulis juga, kita bisa salurkan hobi kita penulis atau hobi kita baca novel, kita tuangkan dalam tulisan gitu ya. Nah, jenis yang disatukan ini dikenal terampil dalam menyampaikan ide melalui tulisan. Contoh ya, konten kreator termasuk penulis yaitu blogger, penulis buku, content writer, dan masih banyak lagi kayak Raditya Dika tuh, dia juga lulusan pendidikan Indonesia kayak gitu, dia jadi penulis atau jadi blogger juga bisa. Nah, untuk pembicara, konten kreator itu bisa ya jadi pembicara. Tipe-tipe pembicara memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga yang nonton itu betah gitu ya, nggak monoton, dan mendengarkan kontennya juga kita menarik gitu. Contoh konten kreator yang masuk dalam konten pembicara yaitu podcast, vlogger, dan voice over. Nah, itu bisa dicontoh oleh Deddy Corbuzier ya, dia pencetus podcast paling utama di YouTube. Udah tahu kan apa nih kriteria konten kreator kalian gitu. Nah, kriteria konten kreator yang baik dapat mengembangkan ide kreatif. Nah, yang pertama, salah satu kriteria konten kreator yang baik adalah memiliki kemampuan mengembangkan ide kreatif, terus membangun tentang manfaat-manfaat di kehidupan yang baik dan benar gitu ya. Nah, yang kedua, memiliki kemampuan riset. Maksudnya apa tuh kemampuan riset itu? Nah, kemampuan riset ini kita membuat konten tidak bisa asal-asalan ya, tidak asal yang penting gue upload, gue apa gitu ya, tapi harus relevan dalam konten itu, harus ada informasi yang bisa tersampaikan oleh audiens atau penonton gitu ya. Nah, yang ketiga, memahami target audiens. Nah, memahami target audiens, pembuat konten kreator itu harus
bisa melihat nih dari kacamata penonton. Artinya konten yang harus dibuat harus sesuai kebutuhan penonton. Itulah kenapa penting untuk memahami poin penting dalam kesulitan yang dialami audiens. Jadi kita harus lebih relate gitu sama kehidupan orang lain gitu ya. Nah, yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, sebagai konten kreator itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan penontonnya. Jadi jangan asal ngomong ngalir ngidul gitu ya, tanpa bukti atau apapun lah gitu ya. Kemampuan komunikasi itu penting dimiliki oleh seseorang karena itu membuat kita lancar di sosial media. Yang kelima, mempunyai manajemen waktu yang baik. Nah, apa sih segala manajemen waktu kayak gitu? Karena kemampuan mengatur waktu itu merupakan salah satu kriteria konten kreator yang baik, apalagi apabila konten yang dikerjakan ditujukan untuk beberapa klien perusahaan kayak gitu ya. Misalnya contoh kayak orang-orang yang udah di endorse tuh, itu kita harus relevan sama, harus profesional gitu menyajikan konten kreatornya dan memanage waktu yang baik. Nah, ini juga ada skill konten kreator yang harus dimiliki oleh seseorang, yaitu fotografi. Nah, fotografi atau videografi, kita tuh pembuat konten kreator harus memiliki skill fotografi atau videografi, sebab foto atau video yang membuat konten menjadi menarik tidak harus menjepret foto sendiri sih. Setidaknya seorang konten kreator itu harus tahu mana foto dan video yang terbaik yang akan digunakan di kontennya. Misalkan angle kanan kirinya harus pas gitu, harus cocok. Nah, yang kedua, memiliki kemampuan copywriting. Apa sih copywriting itu? Jadi konten kreator itu wajib ya memiliki skill copywriting. Itu utamanya untuk mereka yang bekerja sebagai klien atau perusahaan yang ingin meningkatkan bisnis mereka atau konten mereka. Kenapa skill ini penting? Copywriting itu teknik menjual produk lewat tulisannya akan membujuk audiens untuk membeli produk atau layanan yang Anda tawarkan. Jadi kalau skill copywriting Anda baik, akan banyak produk yang bisa Anda jual gitu. Memahami niche yang sesuai. Nah, cara menjadi konten kreator yang pertama yaitu memilih niche yang sesuai minat dari kemampuan. Niche artinya topik khusus sesuai dengan target audiens Anda, seperti fashion, kuliner, parenting, finansial, ibu rumah tangga. Karena kalau aku tuh suka banget jadi ibu rumah tangga yang produktif tapi bisa menghasilkan cuan di rumah aja gitu ya. Nah, niche yang sesuai akan membantu kita meningkatkan produktivitas, sebab kita akan lebih mudah mencari ide konten tentunya. Kita juga bisa menikmati pekerjaan tersebut sehingga bisa terus menciptakan konten kreatif. Nah, yang selanjutnya, buat konten yang menarik. Materi yang menarik adalah salah satu alasan mengapa audiens betah menyimak sebuah konten. Untuk itu, kalian harus selalu up to date dan mengikuti tren masa kini, apalagi untuk merancang membuat konten yang menarik gitu ya. Terus kita harus membangun personal branding yang kuat untuk bisa bersaing dengan pembuat konten lainnya, karena semakin tahun ini, semakin 2023 ini semakin canggih gitu. Kita harus berlomba-lomba menjadi personal branding yang baik untuk menjadi kreator yang terdepan gitu ya. Nah, yang paling utama itu apa sih? Konsisten. Konsisten itu dibutuhkan oleh konten kreator seperti aku. Ya, pokoknya kita harus konsisten waktunya, jadwalnya. Kita harus siap menerima setiap hari untuk selalu update tentang konten kreator gitu ya. Terus jangan sampai kalau kita nggak konsisten, penonton juga yang tadinya udah ngikutin atau nge-follow kita, jadi mereka tuh kabur atau unfollow kita karena kitanya jarang update, kitanya nggak konsisten nih untuk konten kreator lagi gitu. Jadi seorang konten kreator ini nggak harus jadi public figure kok, nggak harus jadi selebritis yang terkenal gitu ya. Kita juga bisa jadi terkenal karena
kreativitas kita di konten kreator itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen banget nih nyobain jadi konten kreator, mulai aja dulu, nggak usah hiraukan omongan orang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya niat, punya kreativitas, ide kreatif, terus punya keterampilan, nah itu tuh poin utama dalam menjalani konten kreator. Jadi harus selalu semangat membangun personal branding kita gitu. Pokoknya kita jalaninnya dengan enjoy, dengan happy, karena menjadi content creator itu nggak ada beban. Karena kalau misalkan jadi beban ya itu bukan jadi content creator hobi, tapi karena tuntutan gitu ya. Nah, YouTuber itu bisa ya merubah kebutuhan masyarakat akan media terlihat pada fenomena yang meningkat gitu. Nah, pokoknya kita tuh punya keahlian dalam menjalani aktivitas. Jadi jalani enjoy dengan penuh gembira gitu. Karena kalau misalkan kita jadi YouTuber atau content creator itu ya kalau udah masuk ke terjun endorse itu bakal tertuntut waktunya, manage keuangannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa kok jadi content creator Instagram. Instagram itu kita bisa upload video reels cuman 30 detik juga bisa, 60 detik juga bisa. Jadi nggak terlalu banyak posting seperti YouTube ya. YouTube kan kita harus posting video selama 10 menit kayak gitu, durasinya panjang. Kalau content creator di content creator reels Instagram itu durasinya sangat pendek ya, untuk menghasilkan video yang semaksimal mungkin dan dapat endorse-nya paling banyak itu di Instagram. Karena kalau di YouTuber itu kita digaji oleh pihak YouTube. Kalau misalkan Instagram kita digaji oleh endorsan kayak misalkan kemarin aku di endorse oleh Locus Cleaner, di endorse oleh Good Day, di endorse oleh Official Cleaner gitu ya. Alhamdulillah.